Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid ini, tampaknya para murid sudah optimis bahwa mereka akan masuk dalam surga. Cuman mereka ingin tahu dan penasaran, setelah masuk di dalam kerajaan surga, siapakah yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga itu, menjadi tangan kanan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Surgawi. Apakah yang terbesar itu oleh karena dekat dengannya, ataukah pandai, ataukah orang yang banyak telah memberikan upeti persembahan, multi talenta, dan lain-lain? Ternyata apa yang menjadi jawaban Tuhan bukanlah itu semua syarat untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yesus menjawab bahwa syarat untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, yang pertama adalah masuk terlebih dahulu menjadi anggota kerajaan surga. Dikatakan yang pertama, bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil ini. Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi syarat pertama yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat menjadi seperti anak kecil, dan kita tahu bagaimana anak kecil itu ketika dia berbuat salah dan ketahuan oleh orang tuanya, maka sang anak takut akan dimarahi dan dihukum, maka akan jujur mengaku kesalahannya, memohon maaf, kapok, dan tobat. Inilah sikap pertobatan, sehingga layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kemudian syarat kedua untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga selanjutnya
adalah merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini. Mereka yang terbesar di dalam kerajaan surga memiliki sikap seperti anak kecil ini yang rendah hati, di mana sang anak kecil tidak pernah mencari popularitas diri, tidak pernah pamer, tidak neko-neko. Disitulah akhirnya keutamaan dari sang anak kecil yang rendah hati memungkinkan untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, setara dengan yang kedua, bagaimana untuk menjadi yang terbesar, yakni menyambut Tuhan Yesus seperti seorang anak kecil. Anak kecil haus akan kasih sayang. Dengan demikian, menyambut Yesus seperti anak kecil yang haus akan kasih sayang, maka kita diminta untuk mencintai Tuhan tak kunjung putus. Selalu membawa Tuhan Yesus di dalam gendongan kita, seperti Bapa ibunya yang mencintai anak kecil. Demikian kita senantiasa mencintai Tuhan sebagaimana orang tua mencintai anak-anaknya, tidak mengharapkan imbalan. Demikian pula dalam mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak mengharapkan balasan. Semoga dengan syarat menjadi anak kecil ini yang kita penuhi, bertobat, rendah hati, dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mencecap kebahagiaan surga.